Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soundnya digedein lagi sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Mulyadi Effendi, Bapak Kiai Haji Ali Mustafa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Guru saya juga Bapak Ustadz Jahrudin, beberapa asatidzah lainnya yang hadir saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Segenap pengurus wilayah, Bapak Ketua RT kalau datang, Bapak Ketua RW juga kalau datang nggak? Mana manusianya? Mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW panjang umur, sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, di hari yang sangat mulia, di tempat yang sangat barokah, di acara PPH para pencari hidayah, di tempat yang dimuliakan Allah, kita munajat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Satu lagi doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada bersama kita, Allah panjangkan umurnya. Yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kubur kedua orang tua kita sebagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah masukkan ibu dan bapak kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan singkat tadi, aminnya kenceng tuh kalau urusan orang tua kiai. Ketika doain orang tua, aminnya kenceng. Yang gak angkat tangan, yang kagak aminkan doa orang tua, tuh manusia biadab. Betul apa enggak? Kurang ajar sama orang tuanya. Tinggal angkat tangan doang, doain orang tua, kagak mau, setan tuh manusia hadirin. Giliran warisannya dia ributin.
Giliran warisannya dia berebut sama abang dan adiknya, bahkan abangnya dibunuh, adiknya dibunuh gara-gara semeter warisan dari orang tua. Giliran orang tuanya meninggal dunia, nggak pernah dia doakan. Nih makhluk yang biadab hadirin. Oleh karena itu saya ingatkan kepada saudara, siapapun yang ribut urusan warisan, dia garis. Apa itu garis tuh? Dia garis harta adiknya, dia ambil harta abangnya. Di malam yang barokah saya ingatkan kepada saudara, hidupnya nggak bakalan berkah dunia dan akhirat. Betul apa kagak? Pulangin tuh tanah adik lo, pulangin, pulangin tanah abang lo, pulangin. Kesian orang tua kita. Betul apa kagak? Nah ibu bapak yang kami hormati, ini baru ngomong sebentar aja udah ngambek ini. Betul hadirin. Ulama banyak di depan kita, kiai banyak di depan kita, tapi banyak ulama kiai yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kiai para habaib yang meninggal dunia amal ibadahnya diterima Allah. Bulan puasa pimpinan Majelis Nurul Mustafa Al-Habib Hasan segaf meninggal dunia. Kagak lama lagi meninggal dunia Habib Ishaq Al-Aidin Cimanggis. Gak lama lagi meninggal kiai di Jawa Tengah. Kagak lama lagi meninggal di Jakarta beberapa ustadz. Allahu Akbar. Hadirin, ulama udah banyak yang meninggal dunia, kiai sudah banyak yang meninggal dunia. Laulal ulama lasorun naskal bahaim. Manusia hidup kalau bukan karena ada ulama. Manusia hidup kalau bukan ada kiai. Manusia hidup kalau bukan karena ada habaib. Hidup mereka bagaikan binatang hadirin. Ini banyak kiai aja, hidup kita banyak kayak binatang. Gimana kalau kiai pada meninggal dunia? Betul apa enggak? Gua terus terang, kalau presiden mati gua gak pikirin, banyak gantinya. Tapi kalau kiai yang meninggal dunia, lulusan pondok ribuan orang, belum tentu jadi ulama. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya doain kiai-kiai kita biar panjang umur. Kiai Ali Mustafa, Kiai Haji Effendi Mulyadi, Ustaz Zahruddin, beberapa ustaz kiai lainnya biar panjang umur. Amin. Insya Allah. Kalau di kampung kita nggak ada kiai, ustaz pada mati semua, kiai pada meninggal dunia semua. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada yang meninggal yang sholatin jenazah siapa nantinya? Ustadz nggak ada, kiai kagak ada, habaib kagak ada di kampung kita. Ada meninggal dunia semua. Ada warga yang meninggal dunia, siapa yang mimpin sholat jenazah? Ada yang nyeletuk, tenang Pak Kiai, Pak RT bisa mimpin sholat jenazah. Apa saya bilang? Nggak bakalan bisa. RT nggak bakalan bisa mimpin sholat jenazah kecuali RT yang ngaji. Kalau RT-nya mancing melulu nggak bakalan becus. Pak RW, Pak Kiai sama. Ini cerita kalau Kiai udah meninggal ya. Lu jangan gagal paham. Kan bingung, kagak ada ustadz, kagak ada kiai, kagak ada habaib. Ya siapa yang mimpin sholat jenazah? Pak RT, Pak Kiai, nggak bisa. Pak RW, Pak Kiai, kagak bisa. Lurah, camat, gubernur, bahkan presiden kagak bakalan bisa mimpin sholat jenazah kecuali RT yang ngaji, RW yang ngaji, lurah yang ngaji, camat yang ngaji, gubernur yang ngaji, bahkan presiden yang ngaji. Insya Allah bisa mimpin sholat jenazah. Amin. Tapi alhamdulillah RT kita, RW kita rajin wasilah subuh. Amin. Mudah-mudahan Pak RT, Pak RW panjang umur. Nah kalau RT-nya nggak becus, kiai udah kagak ada, dia mimpin sholat jenazah. Main suruh-suruhan sama Pak RW. Kumpul rakyat masyarakat, kumpul ratusan orang. RW datang, ini ada apa berkerumun? Ini Pak RW, ada jenazah, nggak ada yang sholatin. Apa kata Pak RW? Ya lu kan RT-nya, nggak bisa Pak RW. Pak RW lah lebih tinggi jabatannya. RW gengsi, ayo kita mimpin dah. RW jadi imam.
Dete lu komat RTPA RWPA sholat jenazah dia komat, nggak ngaji itu RT dia komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha, komat. Langsung RW maju ke depan dia takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia terawih. Disuruh sholat jenazah dia terawih. Ini kenapa? Akibat kagak ngaji. Waktu ada ustadz kagak ngaji, waktu ada kiai kagak mau ngaji. Betul apa kagak? Dan rusak agama kita, ya. Makanya mumpung ustadz yang ada di kampung masih ada, kiai masih ada, ya. Udah akur, ya. Ustadz sama ustadz gak usah ribut lapak, ya. Gak pantas hadirin ngimamin yang satu mundur. Ya sekarang masjid kan zamannya model kerawangan tuh, ya tembus. Giliran dia imam dimundur, gak bakalan beres begini saudara. Kemarin di Cilanggak, alhamdulillah, saya ngajarin ustadz muda motong sapi, Gue bilangin dia ngambek, dia kabur hadirin. Bayangin saudara, saya puluhan tahun motong sapi, yang saya dengar sapi kabur Idul Adha. Baru tahun kemarin dengar yang motong kabur. Baru tahun ini saya dengar sejarah begitu hadirin. Makanya jadi ustaz, jadi kiai, ya, nggak cukup ilmu kita sampai di sini. Terus ngaji. Ustaz aja masih pada ngaji, kiai masih pada ngaji. Kita baru ilmu kayak begini, udah sombongnya luar biasa. Nggak pantas hadirin. Akibatnya bagaimana saudara? Gara-gara kagak ngaji, agama kita dijual. Makanya saya sampaikan berkali-kali, kalau jadi ustadz, jadi kiai, hidupkan agama, jangan cari hidup dari agama. Hidupkan agama, jangan Anda cari hidup dari agama. Bagaimana cara Pak Kiai? Makanya kalau jadi ustadz muda, lu jangan gengsi. Lu mau dagang minyak wangi, lanjut. Bisnis biro haji silakan, buka material kagak masalah. Yang penting Anda tidak jual agama, tapi Anda hidupkan agama Anda. Ketimbang imanuhum fi amplopihim. Itu kata siapa? Imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung Nah bahaya hadirin. Nah oleh karena itu di acara Muharram, saya ingatkan ya, anak kita masukin pesantren, ajarin juga ilmu dunia. Emang kenapa hadirin? Jadi ustadz sekarang kalau susah kebangetan, kagak bakalan dihormatin umat. Nggak boleh kita terlalu susah. Jaga wibawa kiai, jaga wibawa para ulama hadirin. Insya Allah. Jadi ustadz pakai baju yang rapi, kopiah yang rapi, sarung yang rapi. Jangan jadi ustadz kita hadirin batu cincin, punya murid 2 bulan nggak dibalikin. Ya ustadz geblak begitu hadirin. Ngutang sama murid nggak pernah dibayar. Minjem motor nggak dipulangin. Makanya saya bilang hadirin, berkali-kali saya sampaikan, Bu, ibu-ibu yang sering baca Quran banyak gak? Ibu-ibu yang suka baca tasbih banyak gak? Ibu-ibu yang ke pengajian bolak-balik banyak gak? Nah ibu-ibu yang PA banyak gak? Lah banyak juga hadirin. Ibu-ibu yang kurang ajar sama lakinya, yang ngepentak lakinya, yang kagak pernah nyenangin lakinya, ada nggak ibu yang kayak begini? Lah banyak. Saya berkali-kali sampaikan hadirin, kalau bicara oknum yang PA di mana aja ada oknum yang PA yang biadab. Saya mau tanya sama saudara, RT yang PA ada nggak? RT yang PA ada nggak? Ada hadirin. RW yang PA ada nggak? Ada. Lurah yang PA ada nggak? Ada. Camat yang PA ada nggak? Ada. Gubernur yang PA ada nggak? DPRD anggota tuh yang PA ada apa kagak? Nah ustadz yang PA
polisi yang PA ada hadirin, TNI yang PA ada hadirin. Itu kalau bicara oknum ya begitu, di mana aja ada orang PA hadirin. Ya mudah-mudahan kita nggak jadi orang PA, amin. Ya Bu, sayangin lakinya, jagain lakinya, hormatin lakinya. Pak Kiai, saya pengen umroh, tapi nggak punya duit Pak Kiai. Diajarin tuh sama Ustaz. Mau umroh nggak punya duit, caranya gimana? Gampang hadirin, kata Kiai. Cuma nemenin ngopi laki itu pahalanya nggak kalah sama ibadah umroh. Ngopi Bu, laki ngopi ibu temenin, itu pahalanya kagak kalah dengan pahala umroh. Besok pagi laki kerja, temenin ngopi Bu. Kebetulan kerjanya dekat, pulang lagi jam 9, kasih lagi kopi Bu. Jam 12 balik lagi, kasih lagi kopi Bu. Asar dia pulang lagi, kasih lagi kopi, supaya ibu banyak pahala umrohnya. Betul apa kagak? Sampai jam 5 sore laki balik lagi ke rumah, kasih lagi kopi Bu. Insya Allah 5 kali dapat pahala umroh, amin. Laki lu mampus. Ngaji nggak susah-susah tuh, temenin kopi, temenin makan sarapan pagi, cari keberkahan Bu. Sama laki kita, ibu tasbihnya berkali-kali, baca Qurannya, khatam Quran berkali-kali. Tapi maaf, kalau kagak redho laki ibu, kagak bakalan kita mencium wanginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa kagak? Tapi lu juga jadi laki begitu, jagain bini, ya. Beli burung 4 juta sanggup, beli batu cincin 5 juta dia beli, dia seneng ikan koi dia beli 10 juta. Tapi giliran bedak bini sampai sekarang pakai bedak talak. Betul apa kagak? Nah kalau begini laki PA nggak? Laki PA nggak? Giliran mancing beli 4 jutaan dia sanggup, ya kesenangannya dia sanggup. Tapi giliran istrinya urusan bedaknya hadirin kagak pernah diperhatikan. Pak, mulai sekarang sayangin bini kita, cintain bini kita, rawat bini kita, insya. Nah ibu bapak yang kami hormati, majelis yang mulia, PPH ini apa? Para pencari hidayah. Saya udah sampaikan berkali-kali Bu, di bulan Muharram 1446 Hijriah kita hijrah dari akhlak kita yang rusak menuju akhlak kita yang lebih baik. Emang kenapa Pak Kiai? Ini di akhir zaman banyak manusia yang biadab ketimbang manusia yang beradab. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kita harus beradab kepada siapa Pak Kiai? Terutama kepada kedua orang tua ibu dan bapak kita. Ibu kita sayangin, bapak kita sayangin. Pak Kiai, ibu saya lagi sakit Pak Kiai, bapak saya juga jadi sakit Pak Kiai, rawatin. Jangan sampai dititip di panti jompo orang tua kita. Rawatin ibu kita, sayangin ibu kita, hormatin ibu kita, karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bu, ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu, masuk rumah sakit Polri. Saya rawat, saya urus, saya mandikan, bahkan saya cebokin. Alhamdulillah
Alhamdulillah saudara, ini tangan bisa nyebokin ibu, bisa kita bersihkan tai ibu kita. Kalau kotoran terlalu halus ngomongnya deh. Ini sekarang anak sama orang tua geli, ibunya kotor bajunya nggak mau dicuciin hadir, bapaknya kotor bajunya nggak pernah dicuciin hadirin. Makanya ini saya membuat saya nangis kadang-kadang. Giliran seorang ibu punya anak 8 bisa diurus, tapi 8 anak belum tentu bisa urus satu ibunya. Betul apa enggak? Kasihan orang tua kita, sayangin orang tua kita. Giliran nyunatin anak, dia sewa gedung ratusan juta dia korbankan. Giliran ngawinin anak, ratusan juta dia korbankan. Tapi giliran haul orang tua, kagak pesen apa-apa hadirin, kagak pesen kue, kagak ada prasmanan. Nyunatin anak, pisangnya gede, anggurnya besar, jeruknya hebat, yang mahal-mahal. Giliran haul orang tua, dia pakai pisang Lampung, kan biadab itu anak saudara. Haul orang tua pakai pisang Lampung, ada lagi di Cibubur pakai pisang tanduk. Bayangin hadirin, saya ceramah di Ganceng, di murid Abuya Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Saya bicara, saya marah itu hadirin. Ini acara-acara apaan? Haul Pak Kiai. Saya lihat ente orang kaya, mobilnya mahal, rumah ente besar, haul buat orang tua pakai pisang kayak begini. Besok, tahun besok bikin haul, kalau lu pakai pisang kayak begini, anggur jeruk kayak begini, gue najis datang ke acara lu. Besoknya diundang lagi. Wah kaget, pisang gede-gede, alhamdulillah, anggurnya gede-gede, jeruknya gede-gede. Betul apa enggak? Itu menandakan kita cinta kepada kedua orang tua kita, kita sayang kepada kedua orang tua kita. Hadirin, udah nggak ragu lagi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah hidupnya berkah dunia dan akhirat, amin. Yang umrohin haji orang tua, insya Allah berkah hidupnya, amin. Kemarin kan lagi musim umroh tuh, ada haji, pada berangkat haji. Mudah-mudahan yang berangkat haji menjadi haji yang mabrur. Al-hajju mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi haji mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Saya terus terang Bu, saya girang. Kalau ada tetangga haji saya girang, kalau ada tetangga yang umroh saya girang. Tapi terus terang saya nggak bangga. Emang kenapa Pak Kiai, kok Pak Kiai kagak bangga? Anda haji 10 kali, Anda umrohnya juga 15 kali, tapi orang tua Anda masih sehat, bugar, badan bapaknya masih sehat, ibunya masih sehat. Anda kagak pernah tawarkan haji, Anda kagak pernah tawarkan umroh ibu dan bapak Anda. Nggak bangga saya sama manusia yang kayak begini. Betul Bu? Makanya yang di rumahnya masih ada ibu, yang di rumahnya masih ada bapak, tawarkan, Pak, hari ini saya daftarkan bapak haji, saya tawarkan bapak umroh. Indahnya kita kalau tawaf di Mekah bersama kedua orang tua. Indahnya kita kalau berziarah ke makam Rasul bersama orang tua. Bu, ketika ibu saya ajak ke Mekah, ibu saya tanya, minta doa apa? Apa saya bilang? Doain aja biar berkah. Alhamdulillah hadirin, hidup saya berkah, alhamdulillah. Nah sekarang punya anak 8 Bu, alhamdulillah. Udah lu jangan mangap, anak-anak gue punya anak 8.
7 di pondok pesantren Darul Rahman, pimpinan Pak Kiai Sukron Makmur. 3 orang udah lulus, 1 udah ada di Yaman, besok mau berangkat lagi ke Yaman, Hadramaut, Universitas Al-Aqsa. Ada yang tanya, enaknya jadi kiai duitnya banyak. Apa saya bilang? Sembarangan lu ngomong, kerja cari duit, jangan malu. Betul apa kagak? Saya punya karyawan hampir 70 orang, Bu. Ya, saya punya karyawan hampir 70 orang. Ini gini-gini jadi ustadz kontraktor, Pak. Apa lo? Anak buah saya laskar tukang. Makanya kalau FPI jebol, laskar saya maju. Saya bilang sama orang-orang FPI itu, kawan-kawan di Pembela Islam, Ustaz, kapan turun tangan? Ntar kalau FPI jebol, gue turun tangan. Emang kenapa? Laskar gue kan pacul semua yang di bawah. Lah iya, tukang dari Jawa kuat-kuat loh. Bisa dia. Saya punya tukang 70 orang, nggak ada orang Betawi. Saya orang Betawi. Saya orang Betawi. Tapi tukang saya 70 orang Jawa semua. Emang kenapa? Pernah ada Betawi daftar jadi tukang 1 hari minggat. Iya tuh si Udin. Baru kerja 1 hari ditelepon bininya sakit, dibalik, nggak balik lagi hadirin. Masuk lagi si Ucup, masuk. Gue suruh kerja jam 7, jam 8 masih rokok. Melester sebentar dia sarapan. Jam 11 dia tidur, jam 1 dia pulang ke rumah. Kapan jadinya tuh kelesteran hadirin? Makanya orang Jawa saya salutin tuh, hebat luar biasa. Ya, tenaganya luar biasa. Makanya maaf hadirin, gubernur, presiden, Jawa melulu hadirin. Orang Betawi susah, ngambek melulu. Betul apa kagak? Lah presiden dari dulu Jawa melulu. Kapan orang Betawi? Makanya jangan ngambek melulu, jangan malas jadi Betawi. Betul apa kagak? Lah gua jadi kontraktor, kita harus dia maju hadirin. Jangan jualin tanah melulu. Ini hadirin. Iya, orang Jawa masuk Pondok Ranggon, orang Sunda masuk Ganceng, orang Kalimantan masuk tuh Jatimurni, orang Betawi pindah ke Cilengsi, minggir dia. Betul apa enggak? Kalau dikasih warisan sama orang tua 500 meter, lebu terotak gimana tuh tanah supaya 1000 meter begitu. Jangan dijualin melulu, habis. Pakai buat dagang, jagain. Begitu hadirin. Ini saking PA-nya, tanah wakaf masih diributin. Ada tuh hadirin. Makanya orang-orang tua kita sekarang dulu wakafin masjid, musola. Kenapa bisa begitu? Ditanya, kok kenapa engkau wakafin masjid? Kenapa engkau wakafin musola? Apa dia bilang? Anak saya belum tentu doakan saya. Begitu orang tua kita dulu hadirin. Dia wakafin masjid, dia wakafin musola. Makanya saya bilang, ahli wakafnya benar. Kadang-kadang keturunan ahli wakaf banyak yang PA. Masa minta duit rokok sama bendahara masjid, ini goblok itu. Jaga ini tuh wakaf orang tua, kembangkan pesantrennya, kembangkan majelis taklimnya, kembangkan musolanya, kembangkan masjidnya. Itu salah satu birrul walidain, sayang kita sama orang tua. Betul Bang Aga? Begitu hadirin. Ya, mudah-mudahan orang Jawa, Kalimantan, Sunda yang ada di Jakarta panjang umur, amin. Amin. Tapi dengan catatan, yang kemarin pulang kampung nengokin emak bapaknya, ya, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Aceh, siapapun mereka yang dari luar Jakarta, dia balik ke Jakarta lagi dan dia bekas nengokin orang tuanya Ramadan kemarin, Idul Fitri kemarin, mereka saya yakinkan hidupnya tambah berkah dunia dan akhirat, saudara. Tapi Anda orang Jawa, Kalimantan, Sunda, Sumatera, Aceh, siapapun Anda yang sampai 10 tahun ada di Jakarta, orang tua Anda hidup di Aceh, hidup di Kalimantan, hidup di Cirebon, Anda kagak pernah tengokin, saya yakinkan hidup Anda akan belangsatan dunia akhirat. Mampus lo ya.
Kurasa habis acara pada pulang kampung semua ini. Betul. Nah yang Betawi, yang ibunya ada di samping rumahnya, ibunya ada di samping kanan, di samping kiri, tengokin, ya, jagain orang tua kita. Bu, ini sampai sekarang masih banyak anak datang ke rumah orang tuanya kagak bawa beras, tapi ngangkutin beras kedua orang tua. Setan tuh anak itu. Ada nggak di sini anak kayak begitu? Ada nggak di sini anak kayak begitu? Yang datang ke rumah orang tuanya ngangkutin beras, kagak bawa beras. Ada nggak? Yang datang ke rumah orang tuanya ngambilin pisang di kulkas orang tuanya, dia kagak bawa pisang. Ada nggak yang kayak begini? Itu anak beradab apa biadab? Anak biadab apa beradab? Nah, kita jangan sampai punya anak kayak begitu, hadirin. Ya, betul nggak? Jagain anak kita, rawat anak kita, didik agama, masukin pesantren, lihat kiainya, kiai-kiai yang udah jelas, kiai-kiai yang udah paham, kiai-kiai yang kita udah benar-benar ngerti, ngikutin ilmunya, ya. Itu kalau gupron, lu jangan ikutin. Gupron, jangan diikutin. Tuh dukun setan, hadirin. Betul apa kagak? Betul. Bima inna rahmatan wa baqali Ganceng, Jati Murni, Sunda Kelapa, inna rahmatan wa baqali. Ibu juga bisa gitu loh. Cuma inna rahmatan wa maqali, inna rahmatan wa maqali, inna rahmatan fima Allah syiddah, fima Allah amma maqali asyiddah. Ya syiddah dong, bisa kita hadirin. Betul apa enggak? Makanya saya bilang MUI ini harus bergerak sendiri. Manusia kayak begini harus ditangkap. Saya mau tanya sama saudara, Gufron harus ditangkap apa kagak? Gufron harus ditangkap apa kagak? Takbir. Lama-lama bahaya saudara. Seenaknya aja agama kita diinjak-injak saudara. Seenaknya aja Al-Quran dan Sunnah Rasul diinjak-injak. Pakai lakop kiai, pakai lakop abuya, tapi menyesatkan umat. Nggak bisa, kita nggak terima. Oleh karena itu di malam yang mulia kita minta Majelis Ulama Indonesia agar segera bertindak menangkap manusia yang bernama Gufron ini saudara. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau Gufron masuk kampung sini lu mau apain? Galak banget ini saudara. Kemarin belum lama sudah Impayer itu saudara. Ya alhamdulillah nggak berkembang. Itu Ahmad Musodik juga nggak berkembang. Kenapa saudara? Banyak ustadz di kampung kita, banyak kiai di kampung kita, banyak habaib di kampung kita. Insya ceramah ini resikonya berat. Jadi ustadz taruhannya nyawa. Ahlan sahlan. Ini guru saya Bapak Kiai Haji Mulyadi Effendi. Mudah-mudahan panjang umur, biar sehat walafiat. Dikit lagi Bu ya. Lanjut Pak. Doain guru-guru kita biar panjang umur, amin. Guru-guru kita biar sehat walafiat, agar kampung kita berkah, agar kampung kita penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, ini kita mau ceramahnya agak lembek apa mau keras? Mau keras apa mau lembek? Bener loh. Kira-kira kalau ditangkap lo mau ikut gak? Ayo gue tanya sama lu. Ayo. Iya jangankan lu panitia dengan mau ikut tadi ini. Begitu lo, takbir siap bela Islam, siap. Begitu saudara. Giliran ditangkap aja sendirian begitu. Masya Allah. Ya siap bela Islam, siap bela agama. Bukan saya puluhan tahun
Ya, di Jatimurni kita bicara berkali-kali. Ya, kemudian di ujung aspal kita bicara juga berkali-kali. Ya, dulu Kapolsek tuh berbenci sama saya. Haji Yasin tuh orang Al-Akmal udah dipesan, Ustadz Yani jangan ceramah di wilayah kita. Dulu itu saya ingat banget. Dibenci kita sama Kapolsek. Itu zaman rame-ramenya tuh gereja ada di mana-mana hadirin. Kita ceramah di mana-mana. Saya bilang, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita bicara. Alhamdulillah hadirin. Lah kita belain agama mati, nggak belain agama juga mati. Lebih baik mati belain agama. Anak udah punya, istri udah ada, betul apa kagak? Rumah udah ada, mobil udah ada. Tinggal satu yang saya belum punya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin. Jadi kalau belain agama jangan takut-takut, betul apa kagak? Belain agama mati, kagak belain agama juga mati. Lebih baik kita belain agama. Jadi perjuangannya luar biasa. Ustaz, kalau Ustaz bicara pasti ada yang kagak senang. Ya nggak bisa begitu. Imam Syafi'i udah bilang, ridho nas ghayah la tudrak. Ridho nas ghayah la tudrak. Kalau ente nganggap semua orang suka sama kita, ngayal itu, ngimpi. Pasti ada yang gak suka sama kita hadirin. Pak RT, jangan coba-coba Anda menganggap satu kampung suka semua sama Anda. Ustadz juga begitu, Kiai juga begitu. Jangan anggap satu kampung suka semua sama kita. Kalau kita anggap satu kampung suka semua, ghayah la tudrak, ngimpi, ngayal. Betul apa kagak? Pasti ada yang gak suka sama kita. Tapi semua perjuangan harus istiqomah. Ya, mudah-mudahan para kiai, para ustadz diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya takbir, dia tahlil, dia tasbih, dia istiqomah memperjuangkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap bela Islam, siap bela Islam, siap bela Islam. Takbir. Oh, ini cakep deh, udah mulai naik ini. Sampai jam berapa, Ustaz? Lu mah cuma hahe-hahe aja. Hah? Bu, jadi jangan takut ya sama agama Allah ini, jangan takut. Kalau ibu cuma gampang, banyak Pak Kiai Mulyadi Effendi itu ya, luar biasa. Ibu-ibu gampang ibadahnya, ngormatin suami aja udah bisa masuk surga. Cuma saya kecewa Bu, sampai sekarang masih ada ibu-ibu kalau tidur sama lakinya, mungkin gara-gara rajin ngaji kali ya, sampai tidur sama laki pakai mukena. Itu saking rajin ngaji. Saya mau tanya, tidur sama laki pakai mukena betul apa kagak? Sholat pakai mukena, zikir pakai mukena boleh, tapi tidur sama laki ngablak. Katanya dingin. Ini lakinya goblok juga, tidur sama bini pakai lepis. Loh kesian hadirin, laki umur 70 tahun tidur sama lakinya pakai lepis. Bininya buka nggak kuat-kuat, mati kejepit hadirin. Islam gampang hadirin. Sampai begitu masalah akhlak. Makanya di bulan Muharram akhlak kita perbaiki. Termasuk kepada suami kita tadi Bu, masalah sepele. Sama tetangga bagaimana Pak Kiai? Sama, hormatin tetangga kita, jangan nyakitin tetangga kita. Nih yang sekarang miara kucing itu melihara kucing pahala besarnya luar biasa, tapi jangan sampai zolim sama tetangga. Miara ayam pahala, ngasih makan binatang, tapi jangan sampai zolim sama tetangga. Saudara, Anda jangan jadi orang yang biadab. Kucing Anda, ayam Anda itu masuk ke teras tetangga, dia buang air, itu kotorannya hadirin. Tolong kalau piara kucing, piara ayam, jangan sampai ayam yang masuk ke teras tetangga. Betul apa kagak? Kalau ada yang kayak begini, tetangga biadab hadirin. Mampus lo ya. Yang kedua, setel musik kencang-kencang. Mampus lo ya.
Kasihan tetangga kita ada yang baru pulang kerja, tetangga kita ada anak kecil, betul apa kagak? Tetangga kita ada yang sakit. Kalau ada tetangga yang setel dangdutan, setel musik kenceng-kenceng, apalagi malam hari yang kagak sewajarnya, tetangga yang kayak begini tetangga biadab, bukan yang beradab, saudara. Sain lu ya. Ini ibu-ibu udah begini-gini, itu laki gue begini. Rasain, yang miara kucing tuh buati tuh, bunur tuh. Rasain tuh begini. Lah yang ngajinya bolak-balik, betul apa kagak? Kucing kagak dikandangin, kasihan tetangga kita setiap hari beresin kotoran kucing, kotoran ayam, betul apa kagak? Begitu juga begini bu, jemur BH atau BH itu jangan di teras. Lu ngaji enteng-enteng aja tuh, BH atau BH jemur jangan di teras, kasihan si Udin yang lihat. Bukan bikin fitnah, lu jemur kolor laki di teras, Masya Allah jadi fitnah bu. Ada yang lewat mulutnya usir, Masya Allah si Mumun lakinya gede kok itunya kecil ya. Wah, orang tua dulu sampai begitu akhlaknya bu. Jemur daleman ada di dalam, kagak di teras, kagak di pagar bu. Umpetin, nggak kering Pak Kiai, sangkutin di kipas angin. Nggak punya kipas angin Pak Kiai, puter aja tuh BH. Di dalam kamar juga kering, betul nggak? Yang penting jangan sampai kelihatan. Ngaji enteng begini ya Kiai Mulyadi ya. Ya akhlak begitu ya. Masya Allah, jangan, nggak pantas daleman di orang-orang tua dulu begitu. Coba bu, kalau kita punya tetangga satu nih nggak punya akhlak, nggak diberesin, nggak ngerubah akhlaknya, satu orang jemur BH kolor, ya lama-lama nular tetangga yang kedua, jemur lagi BH kolor, lama-lama nular tetangga yang ketiga, satu RT berjejer, itu namanya kampung BH. Itu kan gara-gara satu yang gak dirubah. Sama dengan orang parkir mobil di jalanan. Banyak orang kaya gak punya otak, saudara. Iya, betul apa kagak? Parkir mobil di pinggir jalan, dia beli mobil yang bagus, gak punya parkiran, nyewa kagak mau, ganggu kebutuhan sosial. Nih orang kaya setan kayak begini hadir. Aku mau ceramah cuma sekali, belum tentu diundang lagi BPPH. Betul apa enggak? Lah iya. Sewa tuh tempat, jangan sampai ganggu orang. Ini kadang-kadang RT-nya PA disogok rokok, dia diem. Betul apa enggak? Lah iya, banyak RT PA nih. Sogok. Makanya cari RT yang benar ya Bu ya. Betul apa enggak? Cari RW yang benar. Nggak boleh umat Islam punya pemimpin yang zolim. Umat Islam nggak boleh punya pemimpin yang munafik. Umat Islam kagak boleh punya RT yang zolim, RT yang munafik. Umat Islam kagak boleh punya RW, lurah, camat, gubernur.